Kenapa ya Bubu si beruang lucu hari ini bawaannya mau mengaum terus, padahal cuma kesandung semut kecil? Pagi ini di hutan ceria, sinar matahari bersinar sangat hangat, menyapa daun-daun pepohonan. Tapi anehnya, Bubu si beruang justru terbangun dengan wajah yang sangat cemberut dan muram. Dia melangkah keluar dari guanya dengan kaki yang diseret, dan tiba-tiba saja dia tersandung seekor semut kecil yang sedang berjalan santai. Bukannya tertawa karena hal sepele itu, Bubu malah terlihat ingin mengaum keras sekali, seolah-olah dia baru saja menabrak sebuah batu raksasa. Wah, sepertinya ada yang tidak beres dengan suasana hati Bubu hari ini. Padahal, ibu beruang sudah mengingatkan Bubu untuk tidur siang lebih lama, karena semalam dia asyik menghitung bintang sampai larut malam. Tapi Bubu yang keras kepala merasa dirinya sudah besar dan sangat kuat, sehingga dia menolak untuk memejamkan mata lagi. Dia membusungkan dadanya yang gemuk dan berpura-pura sangat segar bugar. Padahal mata bulatnya itu sudah setengah tertutup dan kantung matanya terlihat jelas. Bubu bersikeras bahwa hari ini adalah hari yang tepat untuk berpetualang mencari madu yang manis, tanpa menyadari betapa tubuhnya sangat membutuhkan istirahat yang cukup untuk mengembalikan tenaga. Dengan semangat yang dipaksakan, Bubu mengambil syal rajut berwarna merah kesayangannya dan melilitkannya ke lehernya yang berbulu lebat. Dia yakin syal ini akan membuatnya terlihat seperti penjelajah hutan yang hebat dan tak kenal lelah. Dia berkaca di permukaan air sungai yang tenang, mencoba memasang wajah galak dan menakutkan, agar hewan lain segan. Tapi tentu saja, alih-alih terlihat garang, Bubu justru terlihat sangat mengemaskan, dengan pipinya yang tembem dan matanya yang sayu mengantuk. Dia mengangguk pada bayangannya sendiri, meyakinkan dirinya bahwa dia siap menaklukkan hutan ceria dan mendapatkan madu paling lezat hari ini. Begitu Bubu mulai melangkahkan kaki pendeknya memasuki area hutan yang lebih dalam, udara segar dan semilir angin justru membuatnya semakin merasa lelah. Setiap 3 langkah yang dia ambil, Bubu harus berhenti sejenak untuk membuka mulutnya lebar-lebar dan menguap dengan sangat panjang. Suara uapannya bahkan terdengar seperti auman kecil yang lucu. Meskipun begitu, dia terus memaksakan diri, mengayunkan tangannya seolah sedang berbaris layaknya seorang prajurit. Pepohonan yang rindang dan bunga-bunga yang bermekaran tampak sangat indah. Namun, Bubu sama sekali tidak bisa menikmati pemandangan itu karena rasa kantuk yang luar biasa membebani matanya. Di tengah perjalanan yang lambat itu, seekor kupu-kupu biru yang sangat cantik dan ceria terbang mengelilingi kepala Bubu. Kupu-kupu itu bermaksud mengajak Bubu bermain dan menari bersama di bawah sinar matahari pagi. Namun karena suasana hatinya sedang sangat buruk akibat kurang tidur, Bubu merasa kepakan sayap kupu-kupu itu sangat berisik dan mengganggu konsentrasinya. Dia mengibaskan tangannya dengan cemberut, mencoba mengusir teman kecilnya itu pergi menjauh. Bubu benar-benar tidak menyadari bahwa perilakunya ini sangat tidak biasa, karena biasanya dialah yang paling antusias mengejar kupu-kupu di padang rumput yang luas ini. Tidak lama kemudian, Bubu melihat sebuah pohon yang cukup tinggi dan memutuskan untuk memanjatnya, berharap bisa melihat letak sarang lebah dari atas dahan tertinggi. Dia menancapkan cakar kecilnya ke kulit pohon dan mulai menarik tubuh gemuknya ke atas dengan sekuat tenaga. Tetapi karena otot-ototnya terasa sangat lemas dan mengantuk, genggamannya terlepas secara perlahan. Perlahan tapi pasti, tubuh Bubu merosot turun ke bawah, hingga pantatnya mendarat dengan bunyi debum yang pelan di atas tumpukan daun kering. Dia terduduk diam sejenak, menatap ke arah atas pohon dengan tatapan kosong dan napas yang terengah-engah. Bukannya menyadari bahwa dirinya terlalu lelah untuk memanjat, Bubu yang sedang sensitif justru menyalahkan pohon tersebut atas kegagalannya. Dia memukul pelan batang pohon itu sambil bersungut-sungut, menganggap pohon itu sengaja melicinkan batangnya agar Bubu tidak bisa naik mencuri pandang ke sekeliling hutan. Wajahnya ditekuk sedemikian rupa hingga bibir bawahnya maju ke depan, menunjukkan kekesalan yang sangat menggemaskan bagi siapapun yang melihatnya. Hutan ceria seolah tersenyum dalam diam melihat tingkah laku Bubu yang sok kuat ini. Jika saja Bubu mau mengakui bahwa dia butuh tidur, tentu dia tidak perlu repot bertengkar dengan sebuah pohon yang tidak bersalah. Perjalanan pencarian madu pun dilanjutkan kembali dengan suasana hati yang semakin memburuk. Kali ini, langkah Bubu semakin terasa berat, seolah-olah ada batu besar yang diikatkan pada kedua kakinya.
Dia berjalan dengan menyeret telapak kakinya di atas tanah berbatu, menciptakan suara bergesekan yang terdengar mengiringi setiap pijakannya. Kepalanya tertunduk lesu ke bawah, dan syal merahnya yang kebesaran tampak sesekali menyapu rerumputan basah. Walaupun matanya sudah sangat berat dan rasanya ingin menutup rapat saat itu juga, tekad Bubu untuk menemukan madu lezat masih sangat besar. Dia terus menyemangati dirinya sendiri di dalam hati, menolak keras ajakan tubuhnya untuk segera berbaring. Saat melewati sebuah kolam kecil yang jernih dengan bunga teratai di atasnya, Bubu dikagetkan oleh suara nyanyian yang sangat keras dan riang gembira. Ternyata itu adalah seekor katak hijau bersuara nyaring yang sedang bernyanyi merayakan pagi yang cerah. Katak itu melompat riang dari satu daun teratai ke daun teratai lainnya, membuat percikan air yang kecil namun berisik. Bagi Bubu yang sedang butuh ketenangan karena kepalanya terasa pening menahan kantuk seharian, nyanyian ceria sang katak terdengar seperti suara bising yang sangat mengganggu telinganya. Bubu berhenti melangkah dan menatap katak itu dengan tatapan tajam dari mata yang setengah tertutup. Dengan sisa tenaga yang masih dia miliki di dalam tubuh gemuknya, Bubu mengumpulkan napas panjang dan berniat mengeluarkan auman beruang yang paling menakutkan untuk menyuruh katak itu diam. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, membusungkan dadanya sekuat mungkin, dan bersiap mengaum. Namun yang keluar dari mulutnya bukanlah suara auman yang gagah, melainkan suara uapan yang sangat panjang dan diakhiri dengan dengkuran kecil. Sang katak justru memiringkan kepalanya kebingungan, melihat beruang kecil yang menguap dengan mulut terbuka lebar di depannya. Bubu segera menutup mulutnya dengan kedua tangan, merasa sedikit malu, namun wajahnya tetap dipasang dengan ekspresi pura-pura marah yang lucu. Meninggalkan kolam yang berisik tersebut, hidung Bubu mencium aroma manis dan segar dari semak-semak yang penuh dengan buah beri merah di dekatnya. Karena perutnya mulai terasa lapar dan berbunyi keroncongan, Bubu pun memutuskan untuk duduk sebentar dan memakan buah-buah itu. Dia memasukkan beberapa genggam buah beri ke dalam mulutnya secara tergesa-gesa, seolah dikejar waktu. Rasa manis dan sedikit asam buah beri itu membasahi lidahnya, namun hal tersebut tidak sedikit pun mengubah ekspresi wajah Bubu yang masih sangat cemberut dan murung. Bahkan saat sedang mengunyah makanan yang anak sekalipun, aura kemarahan akibat rasa kantuk yang ditahan masih menyelimuti beruang ini. Di saat Bubu sedang sibuk mengunyah buah beri dengan dahi berkerut dan wajah cemberutnya, seekor tupai kecil yang lincah sedang melompat-lompat riang di dahan pohon tepat di atas kepala Bubu. Tupai itu kebetulan sedang membawa sebuah biji ek yang cukup besar di pelukannya. Namun karena dia kurang berhati-hati, biji ek itu terlepas dari genggamannya. Biji ek tersebut jatuh menggelinding tajam ke bawah, mendarat tepat di sebelah kaki Bubu dengan suara ketukan kecil. Sang tupai mengintik dari atas pohon dengan perasaan sangat khawatir, takut kalau beruang di bawah sana akan marah besar karena acara makannya sedikit terganggu. Melihat ada biji ek yang tiba-tiba mendarat di dekatnya, Bubu bereaksi jauh lebih berlebihan dari yang seharusnya dilakukan seekor beruang. Dia berdiri dengan tiba-tiba, menghantakkan salah satu kakinya ke tanah dengan keras, dan mengepalkan kedua tangan kecilnya dengan erat. Bubu terlihat seperti sedang meluapkan semua rasa lelah dan kekesalannya pada biji ek yang sama sekali tidak berdaya itu. Dia berputar-putar kecil sambil membuang muka, menunjukkan betapa dunia ini seakan sangat tidak adil padanya hari ini. Tingkahnya yang merajuk bak anak kecil tantrum ini membuat burung-burung yang bertengger di dahan saling berpandangan keheranan melihat tingkah sang beruang. Setelah melewati berbagai rintangan kecil yang dibuat besar oleh suasana hatinya sendiri yang buruk, akhirnya sampailah Bubu di tempat yang dia cari-cari sedari tadi. Di ujung jalan setapak, berdiri dengan gagah sebuah pohon ek raksasa yang sangat kokoh. Dan di salah satu dahan tertingginya, menggantung sebuah sarang lebah yang meneteskan cairan madu berwarna keemasan. Mata Bubu yang tadinya menyipit karena mengantuk, kini sedikit berbinar cerah melihat harta karun kesukaannya. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat ketika dia menyadari betapa tingginya dahan tempat madu itu berada. Bagi beruang yang sedang kelelahan parah, pohon itu tampak menjulang setinggi awan di langit biru. Menghadapi pohon raksasa itu, Bubu duduk bersila di atas rumput sambil menengadahkan kepalanya jauh ke atas. Dia mulai membayangkan betapa luar biasanya rasa madu manis yang meleleh di dalam mulutnya.
membuat air liurnya perlahan menetes dari ujung bibirnya tanpa disadari. Tetapi imajinasi manis tentang makanan lezat itu ternyata membawa efek samping yang sangat menenangkan pikirannya. Sehingga kedua kelopak matanya terasa semakin berat bagaikan diberi bandul besi. Kepala Bubu mulai terangguk-angguk perlahan ke depan dan ke belakang. Dia berusaha keras menampar pelan pipinya sendiri untuk tetap terjaga. Namun rasa kantuk kali ini benar-benar menyiksa tubuh kecilnya. Menolak untuk menyerah begitu saja pada kantuknya yang luar biasa, Bubu berdiri terhuyung-huyung dan memutar otak mencari akal sehat. Dia menemukan sebuah ranting kayu yang cukup panjang tergeletak tidak jauh dari akar pohon tempatnya berdiri. Dengan sisa kekuatan terakhir yang dia kumpulkan susah payah, Bubu mengangkat ranting itu tinggi-tinggi menggunakan kedua tangannya. Dia berjinjit sekuat tenaga, mencoba menyodok sarang lebah tersebut agar madunya menetes ke bawah. Tubuhnya bergetar hebat karena kesulitan menahan keseimbangan, ditambah lagi matanya yang hampir tertutup rapat, membuat bidikannya sama sekali tidak terarah. Ranting itu hanya berayun-ayun di udara kosong, jauh dari sarang madu. Karena Bubu memaksa menekan ranting kayu itu dengan posisi tubuh yang salah dan memutar, ujung ranting itu justru tersangkut kuat pada kulit pohon yang kasar. Saat Bubu memberikan dorongan lebih kuat tanpa perhitungan, ranting rapuh itu pun patah menjadi dua bagian dengan suara retakan yang bergema. Akibat hilangnya keseimbangan secara tiba-tiba, Bubu terhuyung ke belakang tanpa bisa ditahan, dan akhirnya jatuh terlentang menabrak hamparan rumput hijau. Untung saja rumput itu tumbuh lebat dan sangat empuk, bagaikan kasur busa terbaik di dunia. Benturan itu tidak terasa sakit sama sekali, justru posisi terlentang itu terasa luar biasa nyaman bagi punggungnya. Saat Bubu tergeletak lemas tak berdaya, menatap hamparan langit biru yang luas melalui celah dedaunan, seekor lebah pekerja kecil terbang mendekatinya dengan suara dengungan yang sangat halus. Lebah kuning itu tampak sangat bersahabat dan sepertinya merasa kasihan melihat betapa lelahnya beruang pemarah yang terus berusaha menggapai rumahnya sejak tadi. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, lebah itu menjatuhkan satu tetes madu emas yang sangat jernih dan harum, tepat jatuh ke atas hidung Bubu yang hitam dan basah. Lebah kecil itu berputar sekali di atas kepala Bubu sebagai tanda perpisahan, sebelum akhirnya terbang kembali masuk ke dalam sarangnya yang tinggi. Merasakan ada sesuatu yang lengket dan harum di ujung hidungnya, Bubu perlahan menjulurkan lidah kecilnya dan menjilat tetesan madu emas tersebut dengan lembut. Seketika itu juga, rasa manis yang sangat luar biasa menyebar memenuhi bagian dalam mulutnya. Madu itu memang sangat lezat, persis murni seperti yang dia bayangkan di sepanjang perjalanan meletihkan ini. Namun setelah menelan tetesan madu terakhir itu, Bubu tiba-tiba menyadari satu hal yang teramat penting di dalam hatinya. Perutnya mungkin sudah mendapatkan apa yang dia inginkan hari ini, tetapi matanya, kakinya, dan seluruh tubuhnya justru berteriak menginginkan satu hal lain, yaitu tidur yang terlelap. Kesadaran tentang betapa lelahnya dirinya akhirnya menghancurkan semua pertahanan ego yang dimiliki Bubu. Dia membuang jauh-jauh sisa ranting yang sedari tadi masih digenggamnya erat dan melepaskan sikap sok kuat serta sok gagah yang dia pertahankan dengan susah payah sejak matahari terbit. Bubu memeluk perut buncitnya sendiri dengan kedua tangannya dengan lembut, menarik lututnya sedikit ke arah dada, dan tersenyum tipus merelakan madu di atas sana. Wajahnya yang sejak pagi ditekuk dengan cemberut kemarahan, kini berubah drastis menjadi wajah seekor bayi beruang yang sangat polos dan luar biasa kelelahan. Mengakui bahwa diri kita lelah dan butuh istirahat adalah hal yang sungguh melegakan. Dengan gerakan yang sangat lambat, seolah-olah seluruh sisa energi di dalam tubuhnya sudah tersisa tepat 1% saja, Bubu beringsut pelan mendekat ke arah akar raksasa pohon ek yang menyembul gagah ke permukaan tanah. Akar-akar kuat itu ditutupi oleh lumut halus yang tebal, menyerupai bantal beludru berwarna hijau yang sangat menggoda untuk ditiduri. Bubu memperbaiki letak syal merah kesayangannya agar sedikit lebih rapat menutupi bagian lehernya yang mulai kedinginan terkena semilir angin. Dia lalu melingkarkan tubuh gemuknya sedemikian rupa menyerupai sebuah bola berbulu coklat yang sangat menggemaskan. Hembusan angin sepoi-sepoi di hutan ceria seolah ikut menyanyikan lagu pengantar tidur. Hanya dalam hitungan detik setelah dia memejamkan kedua matanya yang berat, Bubu pun langsung jatuh terperosok ke dalam alam tidur yang sangat dalam dan sangat nyenyak.
Suara dengkurannya terdengar halus berirama ke seluruh penjuru rumput, naik turun seiring dengan dada buncitnya yang bergerak teratur memompa udara. Wajahnya kini terlihat sangat damai, tenang, dan dihiasi oleh senyuman simpul yang teramat manis. Tidak ada lagi sisa-sisa wajah cemberut, tidak ada lagi tatapan marah atau kekesalan pada semut kecil dan pohon rindang. Di dalam mimpinya, Bubu mungkin sedang berenang bebas di sebuah lautan madu yang tak terbatas, tanpa ada rasa lelah. Nah, lihat kan sekarang bagaimana jadinya? Petualangan mencari madu Bubu si beruang yang terus cemberut, akhirnya berakhir bukan dengan perut yang penuh bertongtong madu manis, melainkan diakhiri dengan tidur siang yang sangat lelap di bawah pohon raksasa. Seringkali saat kita merasa sangat mudah marah, kesal pada hal-hal sepele, dan merasa dunia ini sangat menyebalkan, sebenarnya kita tidak sedang membenci dunia sama sekali. Kita hanya sedang terlalu lelah dan tubuh kita memohon dengan keras untuk diberikan waktu beristirahat yang cukup. Jadi, jika kamu mulai merasa ingin mengaum marah seperti Bubu hari ini, cobalah periksa, apakah kamu sudah cukup tidur siang?